Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di tutorial Hanzalite versi 2021 dengan kode name mLite atau modeler Hanzalite. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara instalasi, pemasangan, dan lain-lain lah istilahnya ya, yang menyangkut dengan mLite ini. Saya sebut mLite kenapa? Karena mungkin nanti persepsinya akan sama dengan Hanzalite versi 2 dan versi 3. Jadi saya sebut saja mLite. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah membuka GitHub-nya Pak Basoro. Jadi apa itu Hanzalite? Ini sedikit perkenalan ya. Mungkin bagi yang belum tahu atau sudah tahu tapi pengen mendalami, ya nggak apa-apa sih, bisa di skip videonya nanti, nggak usah dengerin perkenalan ini. Jadi di perkenalan ini di sini dituliskan about-nya. Hanzalite itu merupakan simkes Hanza versi ringan, jalan di server sebagai aplikasi web dan bersifat mobile first atau responsive. Jadi di bawah sini ada readme-nya. Kita baca readme-nya dulu. Disclaimer: aplikasi SimRS Hanza versi web selanjutnya akan disebut Hanzalite. Saya kembangkan untuk kebutuhan pribadi sebagai dokter keluarga dan diterapkan di rumah sakit tempat saya bekerja sebagai dokter. Silakan gunakan sewajarnya. Tidak ada biaya dalam penggunaan aplikasi ini, sebagaimana diterapkan juga pada SimRS Hanza. Hanzalite versi 2021. Bla 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 bla. Saya nggak akan baca ini karena kepanjangan. Oke, langsung next. Kebutuhan sistem bla 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 bla, bisa menggunakan Apache atau Nginx. Mirip-mirip sih sebetulnya dengan Hanza sebelumnya. Untuk pemasangannya ada 6 langkah sama seperti biasa. Bla 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 bla. Unduh, ekstrak, buat folder, sesuaikan pengaturan, ke browser, login. Peringatan. Oh, ada peringatannya. Urutan aktivasi modul-modul. Nah, ini mungkin yang sering di skip ya, atau mungkin kelupaan atau apa entahlah. Jadi di sini ada urutan modul-modulnya. Ada master data, pendaftaran, rawat jalan, kepegawaian, presensi, profil IGD, kasir rawat jalan, apotekaralan, dokteralalan, laboratorium, radiologi, farmasi, ICD-9, 10 request, dan seterusnya. Kenapa dibikin urutan kayak gitu? Karena kan secara logika untuk jalan aplikasi kita perlu yang jelas master data. Satu. Yang kedua, gimana kita menjalankan master data itu? Masa ya kita langsung ke rawat jalan? Kan nggak mungkin kalau nggak ada pendaftaran. Terus kepegawaian. Kenapa ada kepegawaian di situ untuk duluan? Untuk keperluan login. Nanti kan login dikasih login masing-masing. Jadi setiap handphone, setiap tablet, setiap PC, setiap laptop, jadi mereka login masing-masing, input masing-masing. Dan juga untuk apa ya istilahnya, untuk presensi. Selanjutnya ada presensi kan di sini kan ya. Jadi itu bersinergi ya istilah, bukan sinergi, berkelanjutan atau berrelasi istilahnya. Terus ada profil itu berkaitan dengan kepegawaian. Terus ada IGD masuk ke master data, masuk ke pendaftaran pasien. Bukan, kalau nggak salah sih kayak gitu, kalau saya nggak salah ingat. Nah, terus ada kasih rawat jalan. Kenapa? Karena untuk pasien melakukan pembayaran setelah melakukan perawatan di rawat jalan. Terus ada apotekaralan untuk melakukan input obat-obat yang akan dimasukkan, yang akan ditagihkan ke pasien. Terus ada dokteralalan. Di sini dokteralalan ini fungsinya untuk dokter bisa melakukan input tindakan sendiri. Jadi di sini untuk hak aksesnya cukup dokter. Kalau untuk perawat cukup di rawat jalan, nggak perlu ke lain-lain. Terus ada laboratorium dan radiologi. Ini juga bisa dibilang kalau yang sudah jalan perlu juga sih sebenarnya.
Terus ada farmasi. Farmasi ini fungsinya untuk mengecek stok ya kalau nggak salah ya. Soalnya saya juga lupa. Terus ada ICD-9, ICD-10 untuk kebutuhan diagnosa dan seterusnya. Terus di sini ada juga untuk pengguna Apache, pastikan file .htaccess. Ini apa sih bacanya? htaccess juga ada di server. Tanpanya Kanzalite 2021 tidak akan berfungsi. Untuk pengguna Nginx, tambahkan konfigurasi berikut di pengaturan nginx.conf. Terus gini saja. Location bla 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 bla, jika di dalam folder misalnya Kanzalite bla 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 bla. Terus next, untuk masuk ke panel administrasi tambahkan /admin/ di akhir URL. Loginnya admin, kata sandi admin. Jadi di sini harus segera dirubah ya. Ini harus dirubah segera setelah login untuk alasan keamanan. Juga dapat mengganti nama direktori dengan panel administrasi. Anda perlu mengubahnya di config.php. Demo dan info lebih lanjut di https://basoro.ig. https apa sih ini? .2 ya? Bahasa Inggrisnya apa sih? https istilahnya ya, demo dan info lebih lanjut di basoro.org. Dah cukup, gak usah dibaca dah https nya, ribet. Oke, up. Terus mungkin di sini teman-teman udah pada install SAMPP atau Nginx nya ya. Terus sudah install gitnya. Jadi tunggu bentar, karena di sini belum, karena di PC ini belum ada install apa-apa untuk programming ya. Jadi ya saya mesti install satu-satu dulu. A few moments later. Oke, udah selesai installnya. Next kita install git. A few moments later. Oke, sudah selesai. Next kita coba jalankan XAMPP nya. Start. Halo. Oke, udah berhasil. Ini saya asumsikan Anda semua sudah punya GitHub sendiri ya. Jadi kita forking dulu. Kalau sudah di forking, nanti kita bisa masuk ke GitHub kita. Nanti ada repositorinya Kanzalite, forget from Basoro Kanzalite. Terus klik kode, terus klik https, terus klik di sini, ini copy to apa itu namanya? Not apa? Entahlah, pokoknya di copy nanti. Git clone. Nggak bisa lebih pasti ya. Mana sih lebih pastinya? Shift insert. Insert mana? Oh itu. Oke. Docs bla 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 bla. Enter. A few moments later. Oke, udah selesai kita cloningnya. Kenapa saya saranin cloning dari GitHub sendiri? Soalnya nanti kalau ada perubahan data, kita bisa push ke GitHub kita dan pull request ke GitHubnya Dr. Basoro. Kenapa? Kalau kita cloning langsung dari sini, kita nggak bisa melakukan perbaikan untuk semuanya ya istilahnya. Kalau ada bug satu kan yang lain pasti juga ada bugnya. Terus kalau kita perbaiki di sistem kita sendiri atau kita melakukan penambahan fitur yang mungkin di rumah sakit lain atau puskesmas atau klinik atau dimanapun Anda berada memerlukan fitur itu juga, kita bisa membantu orang yang mungkin belum paham gimana cara mengembangkannya. Ya, itu hitung amal ya. Oke, udah selesai. Kita Kanzalite, kita rename aja deh. Saya lupa tadi ganti namanya. Light. Oke. Kita cek localhost /light/admin. Bisa nggak?
Bla 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 bla. Muncul ini. Ini bisa di zoom gak sih? Nanti saya zoom deh. Saya capture mungkin atau apalah biar kelihatan lebih jelas. Jadi di sini uncock video exception, scale state HY000104 access denied for user root at localhost. Kenapa muncul itu? Jeng jeng jeng. Kita masuk lagi ke sini. Bisa dibuka nggak? Oke. Kita cek bla 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 bla. Root. Udah bebas. Empty. Kayaknya. Save. Kita coba lagi. On-clone database seed. Oh, database-nya belum kita import. Teret, save as. Save. Oke. Pindah dulu. Oke. Karena tadi ribet banget di Windows, sudah kita skip. Nah, dan ini jadi kita solusinya kita copy paste aja di C-nya dekat sum-nya. Terus ini adalah coding query. Apa sih ini namanya? Ya pokoknya ketiklah kayak gini. Unknown database sake. Oke deh. Ternyata kita belum bikin database-nya. Oh, MariaDB-nya di sini, Bang. Kita lihat. Oke, sheet-nya udah masuk. Terus dah. Jalankan lagi. Tunggu sebentar, dia sedang mengimport database ke database. A few moments later. Oke, hasil importnya udah selesai. Terus langsung aja kita coba lagi. Tadang. Wow, langsung bisa. Kok bisa? Kok bisa? Seriusan, kok langsung bisa? Aneh. .ht akses. Oh, langsung ada di sini. Masa? Oh iya, ada. Ini. Tapi kok langsung bisa ya? Aneh. Apa ini? Aku baca ini. Ada tulisannya nih. Deprecated user. Apa sih? User. Nggak kelihatan. Pokoknya ada errornya nih kayak gini. Tapi tada, udah bisa. Aneh banget kok bisa. Seriusan, gak nyangka. Kayaknya cukup sekian tutorialnya karena ini langsung bisa. Jadi nggak bisa ngasih solusi kalau ada solusi yang lain ya. Seriusan aneh. Bisa langsung nggak. Ini kan ini bener-bener nggak pernah diinstal apapun. Ini pure PC gaming pribadi dan tidak pernah dibuat untuk melakukan coding. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.